Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Berita atau informasinya datang dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali gitu ya. Jadi kabarnya para honorer yang kemarin pada saat mengikuti seleksi P3K tahap 2 mendapatkan kode R4 atau teman-teman honorer yang belum masuk dalam database PKN, kabarnya juga akan diakomodir diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi tentunya selamat ya bagi para honorer dengan kode R4 ini. Jadi teman-teman saat ini sudah lega gitu ya bahwasanya teman-teman akan ikut diangkat menjadi P3K paruh waktu dan tidak akan di PHK. Tetapi tentunya hal ini kemungkinan baru di Kabupaten Buleleng karena berita atau informasinya datang dari pemerintah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Tetapi beritanya juga menyebutkan bahwa informasi ini mengikuti atau kebijakan ini mengikuti aturan dari pemerintah pusat, sehingga tentunya harapannya instansi-instansi lain, pemerintah daerah yang lain juga akan mengangkat honorer R4-nya menjadi P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan honorer dengan kode R4 ya, tanpa L, yang dikabarkan juga masuk dalam gerbong P3K paruh waktu. Sehingga teman-teman seharusnya sudah tidak khawatir lagi akan di PHK gitu ya, jika tidak lolos seleksi P3K. Kita coba lihat beritanya ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya kabar gembira, honorer R4 tanpa L masuk gerbong P3K paruh waktu. Kita coba bacakan ya. Para honorer yang mendapatkan kode R4 galau dan berharap bisa terakomodasi dalam pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Pasalnya, sesuai dengan regulasi yang ada, P3K paruh waktu menjadi jatah honorer database PKN dengan kode R2 dan R3 yang tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi dalam seleksi P3K 2024. Namun, para honorer non-database PKN tanpa kode L, non-database PKN R4 tanpa kode L dalam pengumuman kelulusan P3K tahap 2 di pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali sudah mendapatkan kepastian bahwa mereka termasuk yang akan diangkat jadi P3K paruh waktu. Calon P3K yang termasuk adalah mereka dengan kode kelulusan R3, R4 tanpa L atau lulus, kata Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, saat ditemui usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Buleleng, Bali, Senin 7 Juli 2025. Dia mengatakan, kebijakan tersebut diumumkan setelah mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini bertujuan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara dan memastikan bahwa hanya pegawai berstatus ASN yang bekerja di pemerintah daerah. Berkenaan dengan peserta seleksi dengan kode pengumuman kelulusan R3 R4 tanpa L belum bisa diangkat dan menerima SK pengangkatan menjadi P3K penuh waktu dikarenakan keterbatasan formasi yang ada. Namun, kata dia, sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, bahwa peserta seleksi dengan kode kelulusan R3 R4 tanpa L akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Itu sudah diusulkan ke Pak Bupati dan sudah diskemakan bahwa yang belum ada L-nya di pengumuman, itu rencananya Pak Bupati yang mengangkat menjadi P3K paruh waktu sesuai Permen Pan RB, kata Suyasa. Dia menjelaskan jumlah total formasi yang bisa disediakan akan menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah pusat akan menilai kemampuan daerah untuk menyediakan anggaran serta kebutuhan tenaga di masing-masing SKPD.
P3K paruh waktu juga akan memiliki nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP 3K yang dikeluarkan oleh PKN. Walaupun paruh waktu tetap punya, tidak ada lagi namanya pegawai non-ASN di Pemda. Walaupun statusnya paruh waktu, tetapi diatur dalam Permenpan RB, dapat NIP 3K dengan status paruh waktu Papar Suyasa. Berbeda dengan P3K penuh waktu yang menerima gaji, P3K paruh waktu akan menerima uang jasa. Kriteria penerimaan uang jasa bagi P3K paruh waktu ialah yang bersangkutan tidak boleh menerima nilai uang jasa yang besarannya lebih kecil dari yang diterima sebelumnya atau saat masih berstatus honorer. Sekda Suyasa meyakini keputusan terbaik dan paling humanis akan diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Kalau P3K penuh waktu gajinya di rekening gaji dengan sumber dana DAU P3K. Kalau P3K paruh waktu itu ditarik di rekening barang jasa. Ini namanya adalah uang jasa, ungkapnya. Sekda Suyasa lebih jauh menjelaskan untuk membayarkan uang jasa bagi calon P3K paruh waktu, PMK Buleleng telah menganggarkan sebanyak 11 miliar. Jumlah tersebut sebagai rancangan anggaran untuk membayarkan uang jasa sekitar 2.000 orang calon P3K paruh waktu. Pada realisasi kedepannya, jumlah bisa disesuaikan kembali mengikuti kebutuhan. Di perubahan anggaran dari RKPD dan KUA PPAS, kita, PMK Buleleng, sudah memasang angka belanja jasa untuk uang jasa P3K paruh waktu. Untuk tunjangan kinerja masih menunggu juknis BKN selanjutnya, katanya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan honorer dengan kode R4 yang kabarnya juga akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, khususnya di pemerintah Kabupaten Buleleng. Tetapi tadi disampaikan bahwa mengikuti arahan dari pemerintah pusat ya. Jadi semoga instansi-instansi lain baik pusat maupun daerah honorer dengan kode R4-nya juga bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.